Oke, salam kawan-kawan semua. Saya akan menyampaikan sebagian kecil dari hasil diskusi kami tentang sistem informasi tentang rawat inap di rumah sakit dari awal masuk pasien sampai keluarnya. Jadi di sini ada diagramnya. Yang pertama itu pasien pergi ke rumah sakit yang dia dengan alasan dia mau opname gitu atau mau rawat inap. Pertama-tama dia membuat data rawat inap dengan cara memasukkan validasi data kartu akses. Kartu akses itu sejenis BPJS itu. Terus memasukkan data pasien. Data-data semua itu dimasukkan ke sistem informasi rawat inap begitu. Terus dari sistem informasi rawat inap menyerahkan ini semua ke resepsionis yang cara mengisi formulir pelunasan. Pelunasan ini biaya administrasinya. Terus keluar dia daftar, terus keluar surat rawat inap. Lalu itu dia pergi ke tindakan medis. Tindakan medis itu diperiksa, pasiennya diperiksa oleh dokter, dia memberikan data kamar atau nomor ruangan, terus mengantar pasien ke petugas rawat inap gitu. Ada tindakan medis menyerahkan dokumen pasien ke petugas rawat inap. Lalu petugas rawat inap mengisi database dan memberikan database kembali ke sistem informasi rawat inap. Dari sistem informasi rawat inap ke pemeriksaan laboratorium dengan alasan dia itu rekam medis. Terus hasil rekam medisnya keluar sebagai blanko radiologi, dikasih kembali ke sistem informasi rawat inap. Dan yang terakhir sistem informasi rawat inap ini kasih data rawat jalan kepada pasien dengan alasan pasien sudah boleh pulang atau keluar. Dia mengeluarkan data rawat jalan supaya pasien bisa kontrol di kemudian waktu. Oke, saya akan melanjutkan diagram level 0. Yang pertama, pasien dari luar bawa rujukan dari luar, data pasien dan kartu akses. Terus bawa ke resepsionis. Habis itu dari resepsionis langsung cek data aksesnya, dan habis cek data akses langsung input data pasien. Terus dari pasien kembali ini update data pasien menuju ke resepsionis. Terus habis ke resepsionis update data pendaftaran. Habis ke resepsionis. Dari resepsionis simpan data rawat inap simpan data rawat inap. Kemudian tindakan medis. Dari tindakan medis lanjut ke data pasien rawat inap ke bagian kerjasama. Dari tindakan medis juga lanjut ke blanko laborat ke radiologi. Dari radiologi menuju ke laborat ke tindakan medis. Kemudian dari tindakan medis ke dokter. Habis ke dokter rekam medis. Habis dari rekam medis kembali ke tindakan medis. Kemudian dari tindakan medis ke input data pasien, dan data pasien ini ke SJP rawat inap. Kemudian kalau ini dokter bilang ini pasien tersebut ini rawat nginap, akan ini datanya akan di SJP rawat inap. Dan kalau dokter bilang ini pasiennya meninggal, akan dibawa ke instalasi kamar jenazah.
Kemudian kalau pasien tersebut tidak nginap akan kembali periksa untuk surat tersebut akan kembali ke pasien dan pasien tersebut hanya bisa rawat jalan. Tentang pasien melakukan kartu akses dengan pasien tidak melakukan kartu akses. Dari pasien menggunakan kartu akses, memasukkan rujukan dari luar ke validasi data pasien, serta juga pasien memasukkan data pasien ke validasi pasien. Apabila tidak menggunakan kartu akses, dari pasien melakukan input data pasien, masukkan ke data validasi data pasien, serta dari validasi data pasien melakukan update data pasien, diberikan kembali ke pasien. Apabila data semua sudah berjalan dengan lancar, maka dari validasi data pasien lanjut ke validasi pendaftaran. Yang menggunakan kartu akses, dia akan memasukkan kartu aksesnya ke validasi pendaftaran, serta dari akses tersebut akan dicek datanya. Apabila oke, maka akses tersebut diterima di validasi pendaftaran. Dari validasi pendaftaran tersebut akan memasukkan dokumen untuk membuat pendaftaran tersebut. Dan dari kamar tersebut memasukkan data-data kamar untuk membuat pendaftaran, serta membuat pendaftaran, melakukan update pendaftaran ke bagian pendaftaran. Dari membuat pendaftaran tersebut bisa dipindahkan ke kamar tersendiri atau memilih kamar tersendiri seperti VIP. Dan juga membuat pendaftaran tersebut, apabila sudah membuat pendaftaran tersebut, maka data tersebut akan membuat data rawat inap. Setelah membuat data rawat inap, dari situ akan di-save ke data rawat inap. Apabila sudah membuat daftar inap, maka akan dicetak ke data rawat inap dan akan ditindaklanjuti seperti memeriksa pasien. Setelah memeriksa pasien, dokter akan memberikan update data pasien dan resepnya ke memeriksa pasien. Dari memeriksa pasien, apabila memiliki blanko laboratorium, maka diujilah radiologi. Dari memeriksa pasien tersebut akan diupdate lagi data medisnya ke database DMK. Dari memeriksa pasien akan melakukan tindakan rawat inap. Dari DMK tersebut akan dibuat DMK rawat inap yang dimasukkan di tindakan rawat inap. Setelah melakukan pemeriksaan status pasien atau membuat SJP rawat inap, dari membuat SJP rawat inap akan diberikan POP ke pasien dan juga SJP rawat inap kepada pasien. Dan juga membuat SJP rawat inapnya akan input data pasien akses atau SJP rawat inap akses, serta membuat SJP rawat inap memberikan datanya ke POP kerjasama ke bagian kerjasamanya. Dari bagian kerjasamanya akan diberikan SJP ke rawat inapnya lagi, membuat SJP rawat inap. Dari SJP rawat inap itu akan memberikan data pasien rawat inap tersebut ke bagian kerjasama. Dari SJP rawat inapnya akan diberikan data pasien secara akses ke membuat SJP. Sekarang kita menjelaskan tentang diagram level data flow diagram level 2, yaitu pasiennya sudah dirawat inap. Ini dari
kamar, nomor ruangan, terus masuk di sini mencatat atau catatan. Terus ini mencatat dia kasih keluar nomor ruangan, kasih ke pasien supaya pasien pergi ke ruangan yang dituju di rawat inap, supaya pasien jangan nyasar begitu. Nah, terus di sini catatan dikasih keluar ke rawat inap, data pasien, ruangan, formulir ini di sini. Terus ini dari bagian pendaftaran kasih keluar formulir dan data pasien di catatan. Terus di sini mencatat sini ke bawah sini dikasih keluar ruangan, di sini cetak nomor ruangan. Misalnya kalau pasien mau booking kamar atau mau pindah kamar, dia kasih tahu kalau dia mau pindah kamar atau data booking kamar ke kebutuhan pasien di sini. Nah, terus kalau ini juga kalau pasien misalnya mau pindah kamar, ini kebutuhan data pasien, dia langsung di sini tempatnya kebutuhan pasien. Terus ini rawat inap kasih keluar ruangan atau nomor ruangan ke cetak nomor ruangan. Terus habis cetak keluar sudah nomor ruangannya, kasih ke kebutuhan pasien. Terus dari kebutuhan pasien di sini dia daftar kebutuhannya di bawah. Ini kebutuhan pasien dia daftar kebutuhan. Di sini cetak tagihannya maksudnya biaya administrasi begitu. Di sini detail rawat inap itu kasih keluar sudah kebutuhan ruangan dan data pasien, kasih ke ini tempat cetak tagihan atau yang urus biaya administrasi. Terus di sini yang pengurus biaya administrasi itu atau cetak tagihan dikasih keluar sejumlah tagihan, kasih ke pasien gitu. Terus di sini cetak pelunasan. Nah, ini dari sini pasien melakukan pelunasan tagihan ini. Pasien melakukan pelunasan tagihan atau biaya administrasi. Dia di sini dia catat pembayarannya. Terus catat pembayarannya dia kasih ke petugas rawat inap dengan alasan pelunasan tagihan. Ini pelunasan tagihan itu pertama dari pasien melakukan pelunasan tagihan, catat pembayaran, terus langsung kasih ke rawat inap bahwa pasien sudah pelunasan tagihan ke rawat inap. Terus rawat inap kasih keluar bukti pembayaran dari pasien tadi bahwa pasien tersebut sudah melunaskan tagihan. Rawat inap kasih bukti pembayaran ke cetak pelunasan. Terus cetak pelunasan mencetak sudah dia bukti pelunasan, lalu masuk ke catatan pembayaran. Catat pembayaran. Nah ini. Terus catat pembayaran kasih keluar lagi dia bukti pelunasan, bukti pembayaran semua itu yang dicatat itu sudah lunas semua, dan sini dicetak bukti pelunasan. Terus masuk ke membuat data rawat inap. Nah, terus dari ini data rawat inap kasih keluar berkas rawat inap ke masuk sudah data rawat inap. Nah, data ini masuk di sini bisa dibilang data rawat inap ini dikasih keluar berkas rawat inap, dikasih masuk ke data atau di petugas rawat inap yang menerima data dari sini. Nah, terus ini juga penyerahan data kepada petugas rawat inap sama dengan sini tadi. Dan terus petugas rawat inap kasih database rawat inap untuk dibuat data di sini. Nah, terus buat data di sini, berkasnya dikasih kembali ke ini lagi data rawat inap seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus membuat data rawat inap keluar sudah hasil data rawat inap. Terus keluar data rawat inap masuk sudah pemeriksaan pasien. Nah, pemeriksaan pasien. Terus ini pemeriksaan pasien, di sini update data pasien di sini, masuk sini di database. Ini database milik pasien, ini update data pasien dari pemeriksaan. Nah, terus di sini ada tindakannya itu ini dokter itu melakukan rekam medis, dokter atau spesialis dokter itu melakukan rekam medis, hasilnya masuk sudah di pemeriksaan pasien. Terus hasil yang dari dokter tadi, nah, ada tindakan di sini, tindakan rawat inap ini seperti apa. Nah, misalnya hasil yang rekam medis dari dokter tadi masuk di pemeriksaan pasien, memeriksa pasien. Terus hasil itu dia rawat inap kasih keluar tindakan ini, tindakan rawat inap. Tindakan dari rawat inap tersebut adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi itu merupakan tindakan dari rawat inap dari hasil pemeriksa dari dokter tadi. Pemeriksaan radiologi itu dengan cara dia di lab, di laboratorium. Ini yang radiologi misalnya yang ini
rongsen begitu atau USG gitu. Terus tindakan rawat inap dia ini data dari tindakannya itu, kalau sudah data rawat inap masuk ke di sini data rawat inap ini, data rawat inap. Terus di sini dari tindakan rawat inap keluar bikin ini SJP rawat inap. Nah, terus di sini membuat SJP rawat inap. Dari SJP rawat inap dikasih keluar data akses pasien. Data akses pasien itu data yang di BPJS, yang kali masuk rumah sakit itu, KTP yang kita kumpul itu di sini. Kumpul di rawat inap. Tugas rawat inap kasih di sini untuk membuat SJP rawat inap. Terus di sini membuat SJP rawat inap. Di sini keluar sudah input pasien akses SJP rawat inap. Di sini sudah dikasih keluar input pasien akses. Inputnya itu data-datanya pasien itu yang melalui akses kartu akses itu, yang melalui BPJS itu masuk di SJP rawat inap. Di sini tersimpan sudah ada data input akses, input pasien akses di sini. Terus membuat SJP rawat inap di sini juga data di sini data pasien rawat inap langsung ke ini bagian kerjasama. Kerjasama di sini sudah bagian kerjasama, data pasien rawat inap itu masuk ke bagian kerjasama. Terus di sini SJP rawat inap ini terus keluar data rawat jalan. Di sini menambah sudah data rawat jalan. Di sini kan tadi sudah di rawat inap, ya alasannya dia maksudnya dia ini pasiennya keluar begitu. Jadi di sini ditambah rawat jalan. Menambah rawat jalan itu dia pas keluar sudah penyerahan data ke tugas rawat jalan atau cek data rawat jalan. Sini penyimpanan data rawat jalan. Ini rawat jalan maksudnya itu ketika pasien atau contohnya kita, kalau kita sedang sakit sudah keluar dari rawat inap, pasti kita rawat jalan dan dengan cara kontrol begitu. Itu sudah yang dimaksud dengan rawat jalan. Ini menambah rawat jalan itu kita keluar penyerahan data atau cek data rawat jalan ke petugas rawat jalan. Terus petugas rawat jalan menyimpan data ke data rawat jalan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan diagram level ketiga. Di sini terdapat pasien. Pasien akan menuju ke proses nomor ruangan. Nomor ruangan di sini sudah tersimpan data rawat inap. Data rawat inap dari nomor ruangan tersebut. Lalu dari nomor ruangan diberikan data untuk diproses pada kebutuhan pasien. Di sini di kebutuhan pasien itu, pasien dapat membooking kamar. Lalu dari kebutuhan pasien terdapat data booking kamar pasien. Lalu dari kebutuhan pasien yaitu diberikan lalu diproses ke tagihan rumah sakit, yaitu jumlah tagihan yang berupa nota biaya kamar dari pasien tersebut. Lalu terdapat data administrasi. Administrasi di sini memberikan bukti pembayaran yang tadi berupa nota biaya kamar ke tagihan rumah sakit. Dan di sini juga terdapat data rawat inap. Data rawat inap ini memberikan pelunasan, bukti pelunasan tagihan kepada tagihan rumah sakit. Lalu yang berikut untuk proses check out, di sini data dari tagihan rumah sakit itu menambah data rawat jalan. Dari data menambah data rawat jalan, di sini terdapat petugas rumah sakit menyerahkan data, lalu menyerahkan data di dalam proses data rawat jalan. Dan data rawat jalan itu kembali memberikan cek data rawat jalan. Dari menambah data rawat jalan itu sendiri memberikan berkas rawat inap dan penyimpanan data, lalu disimpan pada data rawat jalan. Proses menambah data rawat jalan ini sendiri akan diproses ke laporan data kamar. Di dalam proses laporan data kamar terdapat pasien memberikan data lengkap dan nota biaya kamar. Lalu dari memberikan nota biaya kamar ke proses laporan data kamar. Dari proses laporan data kamar diberikan dokumen rawat jalan dan disimpan ke data kamar. Pada proses data kamar
akan diproses lagi ke laporan data transaksi rumah sakit. Dari proses laporan data transaksi rumah sakit, diberikan laporan data kepada kepala rumah sakit. Lalu kepala rumah sakit memberikan persetujuan rawat jalan, dan nanti yang akan diproses rawat jalan. Dan pada proses laporan data transaksi rumah sakit juga memberikan rekam medis pada data pasien yang nanti akan check out. Proses laporan data transaksi rumah sakit memberikan laporan data di proses rawat jalan. Di proses rawat jalan ini terdapat pasien yang akan keluar dari rumah sakit jika mendapat persetujuan dari kepala rumah sakit tadi. Lalu dari proses rawat jalan akan disimpan data di dalam database rawat jalan. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian UML. Bagian pertama yaitu use case. Nah, di sini di use case itu terdapat aktor dan use case sendiri yang berbentuk elips. Di sini aktornya itu terdapat dokter, apoteker, administrasi, bagian pendaftaran, admin, dan pimpinan. Nah, di sini dokter sendiri berperan untuk dapat melihat rekam medis, memeriksa pasien, dan memberikan diagnosa. Apoteker di sini untuk bisa menyerahkan obat, menulis resep obat, mengisi rekam medis, dan kemudian memberikan diagnosa kepada pasien. Lalu di bagian administrasi itu dapat menghitung pembayaran. Nah, di bagian pendaftaran sendiri di sini ada maintenance data rekam medis. Lalu pada bagian admin terdapat maintenance data rekam medis juga, maintenance data pasien, maintenance data obat, maintenance data dokter, pengolahan transaksi, dan pengolahan laporan. Sedangkan di sini pimpinan yaitu memeriksa laporan dan juga pengolahan laporan. Di sini saya coba menjelaskan tentang kelas diagram tentang pasien. Yang pertama itu pasien. Dalam pasien ini ada nomor registrasi, ada nama lengkap, nomor identitas, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Pasien ini melakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran itu, pasien harus mengisi ID pendaftaran, nomor registrasi, cara masuk, tanggal masuk, pengiriman, cara bayar, tanggal keluar, dan status. Kemudian jika sudah mengisi jika pasien sudah melakukan pendaftaran, kemudian pasien habis pendaftaran, pasien mengurus surat menginap atau rawat jalan. Kemudian habis itu kamar. Dalam kamar itu ada ID kamar, ruang perawatan, kelas pelayanan, nomor kamar, tagihan. Habis itu pasien urus SJPRI. Dalam SJPRI ada ID SJPRI, nomor registrasi, dan jaminan. Habis itu pasien lagi mengurus database. Dalam database. Habis itu pasien mengambil tindakan dulu. Dalam tindakan itu ada ID nama, nama tindakan, tanggal tindakan, kelas, tarif. Habis itu jika pasien sudah melakukan tindakan, pasien harus melakukan database, memasukkan database. Dalam database itu ada ID TMK, ada nomor registrasi, ada ID dokter, ada tanggal atau tindakan. Kemudian database-nya dimasukkan ke dokter. Dalam dokter itu ada ID dokter, ada nama dokter, alamat, nomor telepon, spesialis.
Kemudian pasien melakukan akses. Nah, dalam akses ini akhir dari atau pasien mengurus pembayaran, artinya boleh keluar dari rumah sakit atau tidak. Proses pendaftaran pasien. Pasien memberikan KTP terus ke bagian pendaftaran. Pendaftaran menerima catat data identitas pasien, terus membuat kartu pasien dan mengarsipkan. Kemudian memberikan kartu pasien dan nomor antrian. Oke, pasien menerima kartu pasien dan nomor antrian. Tugas medis menerima hasil penerimaan dokter, mencatat penyakit dan catatan hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien, dan pasien menerima catatan hasil periksa. Penetapan ruang inap. Tugas medis memeriksa ruangan yang ada, memberikan ruangan yang ada kepada pasien. Pasien memilih ruangan, kemudian menyiapkan ruang. Kembali ke tugas medis menyiapkan ruangan dan membuat laporan ruangan. Sistem memilih menu pembayaran, terus menampilkan biaya, memberikan rincian data kepada administrasi. Administrasi memilih nomor rawat pasien, terus menginput tanggal keluar. Kembali ke sistem menampilkan biaya ruang inap. Kemudian menyimpan data pembayaran. Diagram laporan pasien. Rekam medis menampilkan submenu memilih menu laporan, menampilkan administrasi memilih menu laporan, terus menampilkan submenu laporan, terus menampilkan submenu laporan di administrasi. Kembali ke sistem rekam medis menampilkan data laporan. Kembali administrasi menginput masuk dan keluar pasien, dan kembali ke rekam medis menyimpan database pasien.